Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar sobat sukses semuanya? Semoga selalu sukses dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Miss Nia, dan di sini sudah ada kedatangan tamu yang sangat spesial. Nanti saya perkenalkan, tapi sebelumnya saya persilakan teman-teman untuk selalu subscribe, like dan share apa yang kita bincangkan dan diskusikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah akan bermanfaat. Kalau diingat-ingat, mari kita sebarkan yang baik-baik. Baik, saya perkenalkan dulu di kesempatan kali ini. Miss Nia udah kedatangan tamu spesial, Kang Eyen Haryanto. Selamat datang, Kang. Selamat datang. Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping kalau nah, teman-teman, it's interesting kalau tamu kita pada kesempatan kali ini sedikit spesial. Bukan sedikit sih, banyak spesialnya. Nanti kita banyak menggali ilmu dari beliau. Kang Eyen ini dari Bandung. Nah, kalau Polindo Internasional yang di Surabaya kedatangan tamu dari Bandung, yuk kita sesuaikan nih. Budayanya kayaknya perlu disesuaikan. Biasanya apa kalau culture shock ya, Kang ya? Gak apa-apa, kita diajarin dikit-dikit Bang ya. Oke. Tidak kalah pentingnya juga, kita sudah ada Dr. Nuryadi. Pak Nuryadi ya, kita sebutnya Pak Nur di sini. Beliau Direktur Polindo Internasional dan Ketua SD Pemuda. Baik. Kalau tadi sempat berkenalan nih, kalau Kang Eyen ini sebutannya PNS, pencari nafkah serabutan. Menarik. Kenapa? Karena menggunakan istilah yang umum untuk sesuatu yang khusus. Nah, kita sesuai dengan tema yang menarik pada kesempatan kali ini, khususnya apa? Untuk teman-teman atau sobat sukses semuanya yang pengen belajar sesuatu yang spesial dari beliau, mari kita sama-sama simak diskusi dengan tema memulai bisnis dari nol, yang cocok banget kita persiapkan ya bagi lulusan-lulusan Polindo Internasional dan SD Pemuda, supaya bisa memulai karirnya di bidang bisnis ya, supaya sukses. Gimana caranya kalau dari nol. Nah, tapi tidak kalah pentingnya juga, saya perkenalkan Kang Eyen ini sebagai seorang asesor ya. Berarti handal banget di dalam ilmunya ya. Khususnya nih di bidang digital marketing dan SDM, pengembangan sumber daya manusia. Beliau juga memiliki lembaga pelatihan di bidang digital marketing dan menjahit. Terus ada Ovelos juga yang baru dibangun ya, Kang ya. Di bidang pendampingan UMKM kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Luar biasa, spesial sekali beliau. Nah, Kang, ini ada quote nih dari pengusaha asal Inggris yang mendirikan grup Virgin, namanya Richard Branson. Beliau mengatakan, a big business start small. Bisnis atau usaha yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Setuju nggak, Kang? Setuju banget. Setuju banget. Nah, kecil atau nolnya ini value-nya seberapa, Kang? Atau kalau saya boleh tahu, seberapa kecil, seberapa apa ya value yang bisa kita persiapkan? Misal kita masih mahasiswa nih, gimana? Monggo dijawab. Aduh, ini sebelumnya terima kasih buat Pak Dokter nih yang sudah sebenarnya paling berat nih kalau ngobrol sama orang yang hebat. Sampai nggak bisa berkata-kata kalau dengan orang yang hebat itu. Tapi baik, sedikit yang mungkin bisa kita sharingkan. Tapi biasanya tiap orang atau tiap apa yang dibicarakan itu kan berbeda. Ini ya dari sudut pandang saya mungkin ya. Iya, siap. Nah, untuk berusaha dari nol itu kalau menurut saya ini sangat penting, karena memang kalau kita tidak bergerak dari nol ataupun yang paling kecil itu kita tidak akan ada perubahan gitu. Jadi sekecil apapun usaha kita lakukan gitu. Sekecil apapun dilakukan. Nah, dimulai dari kapan sih sebetulnya kita bisa memulai usaha kecil itu? Apakah kita udah punya angan, aku mau jadi pengusaha? Kan banyak Gen Z sekarang ya, aku pengen jadi pengusaha, aku pengen punya outlet minuman kekinian. Nah, itu kapan memulainya? Saat ketika kita ada keinginan, segera. Kalau kita hanya angan-angan saja nggak jadi. Oke. Ada pertanyaan mungkin, saya produknya apa kan gitu? Ya. Saya produknya apa? Berarti itu sudah mulai berarti kan? Itu udah mulai. Nah, lakukan segera itu, karena kalau bicara agama itu hidayah gitu kan, itu hidayah. Nah, makanya segera action. Kalaupun bingung dengan produk,
kita bisa cari kanan kiri tuh sekitar kita, ada nggak yang punya produk. Nah dari situ ketika ada, ayo ajak kerjasama tetangga atau siapa yang ada di sekitar. Itu menjadi langkah buat kita untuk berusaha. Nggak perlu kita punya produk lebih awal. Ketika nanti sudah berjalan, kita sudah punya ada kerjasama, nah baru kita pelajari produk apa yang tepat untuk kita. Begitu. Kalau saya kalau panjenengan iya. Baik. Nah, kembali ke pergerakan atau movementnya. Nah, jenis bisnis yang cocok untuk pemula itu apa, Kang? Kalau dilihat dari zamannya deh, kita nggak usah muluk-muluk dulu sekarang apa segala macam. Gen Z itu kan pasti punya banyak referensi ya. Ya. Bisnis yang cocok buat mereka tuh apa sih sebetulnya? Dilihat dari karakter eranya, karakter generasinya tuh bagaimana, Kak? Yang cocok apa? lagi menurut saya kan. Sebetulnya semua juga cocok. Semua cocok. Hanya caranya saja mungkin. Caranya saja. Baik. Sekarang kan dunia digital nih. Nah, ini teman-teman harus banyak memanfaatkan dunia digital. Baik. Saya sering menyampaikan materi ataupun bincang-bincang dengan anak-anak muda ataupun pengusaha sekalipun. Untuk memberi motivasi mereka, silakan. Sekarang buka HP deh. Buka HP, buka di misalkan, mohon maaf, sebutin boleh nggak? Misalkan atau marketplace lah ya? Marketplace secara umum. Oranye lah, merah lah. Silakan buka. Saya pernah nih di sebuah kampung, Pak, punya aplikasi marketplace. Punya Pak, silakan buka. Searching daun pisang. Itu muncul banyak yang jualan daun pisang. Ataupun batu sekalian, Pak, batu lurah, batu kerikil itu dijual. Nah makanya ketika ekstrim itu ya, kan ya. Betul. Usahanya baik. Boleh nanti silakan praktekkan itu. Karena kebanyakan anak muda yang sekarang ingin punya usaha, mereka bingung. Apa yang dijual? Saya nggak punya produk, saya nggak punya modal. Nah, bahkan sampai mereka tanya, Pak, boleh nggak pinjam ke BRI? Kalau saya, no, jangan dulu. Hindari itu kalau mau usaha yang bagus gitu. Karena itu. Jadi kalau menurut saya apa aja bisa dijadikan usaha. Baik. Semuanya bisa. Makasih ya, Kang. Semua bisa dijadikan usaha, berarti apa yang bisa saya simpulkan sedikit dari Kang Ian ini masalah motivasi ya, Pak Nur ya. Lagi-lagi masalah motivasi. Bagaimana menurut jenengan, Pak? Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang Kang Ian. Kalau saya dipanggil Kang Nur cocok nggak ya? Kan banyak banget tuh teman bapak yang panggil Kang Nur. Kang Nur maksudnya kakak. Kakak. Ya, seperti yang disampaikan. Karena adik-adik saya panggilnya Kakang semua. Siap. Ini Kang Ian. Kalau ini Akang asli ya. Di Bandung. Akang Jawa. Di Ciamis. Ya, alhamdulillah alamin. Ini tema yang asik untuk kita bincangkan. Tentu teman-teman sekalian pasti menjadi kegelisahan bersama bagaimana di dalam memulai bisnis. Tadi pertanyaan bisnis yang pertama yaitu kapan? Yang pertama nol tadi ya. Merintis bisnis nol. Modal nol ya. Modal nol itu ada tanda kutip ya. Tanda kutipnya begini. Nol itu dalam arti modal rupiah. Rupiahnya nol. Namun modal-modal yang lain tidak boleh nol. Ada modal-modal yang lain. Contoh modal impian, motivasi, ide ya Bapak, tekad, ya, terus relationship itu juga modal, kemitraan, ya. Kemudian pengetahuan yang kita selama ini ikuti melalui pelatihan, kursus, kuliah itu juga modal gitu ya. Terus apapun yang kita di sekitar kita itu juga semuanya jadi modal. Semuanya bisa jadi modal itu ya. Jadi modal selama ini kita selalu kalau kita berbicara modal kita itu kesannya langsung uang gitu ya. Sebenarnya modal itu banyak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita seluruh anggota tubuh kita ini juga modal yang luar biasa untuk kita pergunakan semaksimal mungkin. Kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jadi inilah sebagai modal terbesar sebenarnya. Kalau uang tadi seandainya kita tidak punya uang, namun kita punya ide, punya kemauan, punya tekad,
Kita tinggal ada kemampuan berkomunikasi, kemampuan negosiasi, kita ngajak teman siapa yang punya modal, siapa yang punya uang, kan gitu ya. Ya, dengan kemampuan, dengan keilmuan yang kita miliki, relationship itu sangat bisa sekali ya. Itu tentang modal ya. Bisa tadi yang berikutnya. Kapan sebaiknya dan bisnis? Kapan sebaiknya? Sebenarnya ada 9 kunci sukses. Untuk kapan sebaiknya tadi disampaikan Kang Eyen, ya intinya yang pertama rumusnya segera action, yang kedua segera action, yang ketiga segera action, keempat segera action, kelima segera action, 6 action, 7 segera action, 8 segera action, 9 action. Jadi intinya action aja sudah. Begitu punya ide, ya sudah mulai aja dari hal yang dari pengamatan kita, dari lingkungan kita, apa yang kita lihat, nggak perlu nunggu besok-besok. Oh ini mulai kritis, jadi kita mulai sedikit kritis, kita sedikit kreatif aja. Sedikit apa yang di depan kita, apa yang di sekitar kita yang menarik. Ini contohnya tadi ya, Kang yang tadi batu bisa dijual, daun bisa dijual. Ya kita berpikirnya itu bagaimana kalau namanya entrepreneur itu bisa dari sampah harus bisa menjadi emas, kan begitu ya. Sampah jadi emas itu berpikir kreatif kan, berpikir yang out of the box kan, berpikir bagaimana kita berpikir yang berbeda dari yang lain. Sampah jadi emas, dan bagaimana kita sudah membangun impian. Bagaimana Pak, saya itu tidak punya modal, saya tidak punya kantor, rumah saya kecil, rumah saya dari gubuk lah. Justru dari gubuk itulah bagaimana rumah gubuk ini dijadikan kantor, gubuk ini dijadikan istana. Jadi itu semua sebenarnya modalnya satu, impian. Tekad dan action sampai 9 kali. Betul Pak. Karena memang kita harus berawal dari mimpi, Mbak. Berawal dari mimpi. Terus juga kalau saya Pak Nur, saya banyak belajar dari Pak Dokter ini, bahwa sekarang tuh saya belajar untuk berbicara positif. Terus dari Pak Nur juga. Iya, dulu sebelum saya ke Surabaya 1 bulan yang lalu saya udah ngobrol nih Pak. Saya ke Surabaya nih. Dan alhamdulillah hari ini saya udah di Surabaya sekarang. Alhamdulillah. Dan ketika kita sudah berpikir kita peluang usaha apa yang bisa kita kerjakan, ketika saya menemukan brosur ini, ketika bicara sama Pak Dokter, langsung Pak, gimana kalau kita kerja sama Pak? Bisa nggak bukan di sana? Timbul peluang ya. Nah itu. Bisa nggak gitu ya? Kalau dari apa yang Kang Eying dan Pak Nur bilang, berarti itu semacam sugesti ya Pak? Betul sekali. Sugesti. Kita menata tadi perkataan positif. Kita selalu harus memimpikan sesuatu, visualkan sesuatu. Iya, sebenarnya bedanya karyawan sama entrepreneur itu bukan dia saat buka usaha atau tidak. Entrepreneur itu kan karakter, jiwa. Jadi karakter atau karakter. Makanya kadang-kadang ada orang yang sudah membuka usaha B, seterusnya. Tapi kadang-kadang mereka jiwanya bukan jiwa entrepreneur, jiwanya mereka jiwa karyawan, jiwa pekerja. Dia masih menghitung-hitung, kenapa ya saya tidak untung, kenapa saya rugi terus, kenapa kelihatan masa depan suram gitu. Itu kalau orang bicaranya negatif itu sebenarnya bukan karakter entrepreneur. Karena karakter entrepreneur itu selalu berpikir positif, selalu berpikir optimis, selalu berpikir peluang-peluang dan kreatif. Makanya teman-teman sekalian, walaupun mereka yang saat ini belum membuka usaha sendiri, mungkin masih menjadi seorang profesional, tapi pola pikirnya itu sudah positif, pola pikirnya itu sudah seperti pola pikir entrepreneur, itu sebenarnya mereka sudah menjadi berjiwa entrepreneur. Siap. Oke. Baik Pak Nur, statement yang luar biasa tadi disebutkan bahwa kita perlu action terus action ya. Saya tidak menyangka bahwa ada 9 poin ini semuanya action. Saya sudah hampir menulis ya Pak. Sebagai pelajaran saya sendiri ternyata isinya action semua. Action semua. But that's the reality, itu lebih reliable buat kita. Kalau ada angan-angan tapi tidak dilaksanakan juga sama aja bohong gitu ya Pak ya. Tentu di dalam action itu harus ada evaluasi, kan pasti ada pembelajaran lagi. Ya ada apalagi yang dari action 1 yang kita benahi lagi, action 2 yang kita benahi lagi, terus di situ kan ada evaluasi, perbaikan.
ini boleh saya ke Kang Yayan lagi ya. Ini ada pertanyaan yang tidak kalah penting. Gimana caranya kita bisa membedakan kepentingan uang awal untuk kita bermodal dan uang pribadi? Takutnya kita kalau nggak punya perencanaan keuangan yang baik, kita juga kewalahan. Kita teknis aja masih belajar, keuangan pula gitu. Ada saran dari Kang mengenai ini? Baik. Untuk masalah keuangan, memang perencanaan keuangan sangat penting, sangat penting. Karena saya pernah merasakan juga ketika memulai bisnis dengan mencampur-adukan keuangan, hasilnya memang kurang baik. Kurang baik. Nah, saya tidak bicara teknis bagaimana perencanaan keuangan, saya bukan ahlinya, takutnya nanti salah gitu kan. Tapi yang saya sampaikan bahwa perencanaan itu sangat penting, memisahkan keuangan penting. Terus juga sumbernya yang penting lagi nih. Oke, sumber. Ini kan penting banget kan. Monggo, dari mana kita bisa, orang-orang atau teman-teman yang mulai dari nol nih, dari mana mereka bisa mendapatkan modal? Atau gimana caranya? Oke, baik. Kalau dulu saya pernah berpikir ada yang bilang Akang bisa nih usaha tanpa modal, kok bisa gitu kan? Nah, ternyata bisa. Ketika memang benar-benar kita nggak punya rupiah ya, bicara kalau kebanyakan orang ya Pak ya, bicara modal itu pasti ke rupiah. Bagi saya yang sekarang modal itu ya yang paling besar itu di luar rupiah ternyata. Relationship sekarang ini modal kayak Pak Dokter sampaikan ya. Terus juga mulai dari itu aja udah jadi modal. Misalkan tadi bisa kerjasama langsung kan, itu udah jadi modal tuh. Ambil barangnya kita jual. Tentunya dengan ngobrol baik-baik lah bagaimana caranya produk mereka kita jualkan oleh kita. Harga kita juga, brand kita juga bisa. Berikutnya kalau misalkan ada yang berpikir modal rupiah, nah banyak yang terjebak ketika butuh modal mereka pinjam ke bank. Nah ini mohon izin ya, kalau saya sudah meninggalkan itu. Nah karena jelas di agama Islam, riba itu jelas Allah yang menyebutkan Pak ya, mohon izin kalau saya tidak boleh kan. Nah itu ini yang menjadi pengaruh mereka terjebak di situ. Makanya jarang sekali kalau saya perhatikan pengusaha pemula yang menggunakan modal bank jarang yang sukses. Jelas sudah melawan takdir Allah itu. Bukan takdir perintah Allah, udah jelas. Nah, dan itu saya rasakan sendiri. Saya pernah bergelimang di riba. Nggak ada perubahan, nggak ada kesenangan di hati. Bahkan 1 minggu setelah peminjaman dari bank, kita udah berpikir bagaimana caranya mengembalikan. Silakan bisa disurvei lah ke siapapun. Begitu. Berarti intinya kalau tadi kita memanfaatkan marketplace, jangan berharap untung terlalu banyak dulu. Begitu kan. Yang penting kita melatih cara kita, melatih mental kita gitu ya, motivasi dibangun lagi. Kalau misal ada untung dan modal bertambah, kita kembangkan lagi, begitu ya Kang ya. Bisa disimpulkan begitu ya Kang? Iya betul. Oke. Mohon izin Pak Nur ini bisa sambil closing statement, sambil memberi motivasi kepada adik-adik peserta program juga, sobat sukses di luar sana yang melihat video ini. Monggo kita, atau saya persilakan Pak Nur untuk memberikan closing dan motivasi nanti sambung dengan Kak Yayan. Monggo. Ya, jadi begini ya, jangan takut memulai usaha. Ya, modal terbesar di dalam memulai usaha yaitu keberanian. Kalahkan rasa takut, kalahkan rasa gengsi. Hidup itu sebenarnya, memulai usaha itu sebenarnya mudah. Yang susah itu gengsi kita itu ya. Yang berat di situ. Modal tidak perlu, yang tidak harus cepat sukses. Nikmati prosesnya, pelan-pelan ya. Mulailah dari hal-hal yang kecil, dari apa yang Anda miliki. Kalau sekarang itu membangun bisnis kan sangat mudah sekali. Karena modal kan sekarang kan dulu kan kendala terbesar kan marketing. Sekarang itu promosi kan mudah sekali dengan foto di share di WA, di grup itu sudah status itu juga sudah dengan IG itu sudah bisa promosi, dan itu kan
apa itu, handphone kan kita sudah punya, paket data kita sudah punya, paling kan modal kita cuma itu aja. Sekarang kan mudah sekali ya. Kalau zaman saya dulu malah saya modalnya cuma, insya Allah cuma 10.000 saja modal saya. 10.000 itu modal saya apa, untuk beli kertas saya fotokopi ya, karena waktu itu belum ada IG ya, belum ada sosmed yang canggih seperti ini ya. Modal saya cuma saya buat brosur desain pakai MS Word ya, saya print, saya fotokopi, saya bagi-bagikan untuk membuka kursus waktu itu seperti itu hanya 10.000 aja modal saya itu. Tapi modal-modal yang lainnya itu yakin, keberanian, tekad, pantang menyerah, dan tidak ada kata gengsi, dan menikmati proses ya, menikmati proses. Maka ini karena yang closing terakhir yaitu tadi apa, ke Ciamis ini ya. Ciamis apa Pak? Jalan-jalan ke Ciamis, oleh-olehnya Pak, jangan lupa beli Galindo. Jalan-jalan ke kota Ciamis, jangan lupa beli Galindo. Jika ingin hidup manis, selalulah berusaha dan berdoa. Galindo ya, doa. Kalau gitu ya. Supaya Allah ridho. Usaha yang ridho. Gitu. Allah ridho. Itu lebih mantap lagi. Kita kolaborasi. Terima kasih Pak. Ya ini. Juga pantunnya. Monggo Kang Em. Apa nih? Motivasinya buat adik-adik. Oke. Buat adik-adik juga sobat sukses di luar sobat sana. Sukses yang melihat nanti channel ini, motivasi dari Akang. Kamu pengalaman Akang. Yang jelas action dulu. Action dulu. Jangan takut rugi. Jangan takut. Jalan aja. Action. Jangan lupa untuk beribadah. Belajar, tapi santai aja. Kalaupun misalkan belajar yang belum bisa maksimal, ibadah maksimal, seadanya dulu. Insya Allah akan tetap memberikan jalan untuk kita. Ya, sambil terus minta petunjuk ya Kang. Ya, siap. Jangan lupa berpikir positif, berbicara positif. Berbicara positif terus. Sip, mantap. Say no to no, tapi tetap berserah gitu. Say no to no. Baik, itu aja kan? Itu aja dulu. Kalau mau Galindo nanti saya kirim. Masya Allah. Aku mau deh. Semacam kode. Galindo. Ciamis itu manis seperti saya, Mas. Berarti maksudnya kita pantun tuh ya. Gitu. Boleh diulang? Ya. Boleh diulang nggak Pak? Jalan-jalan. Jalan-jalan ke Ciamis. Ke Ciamis. Jangan lupa beli oleh-oleh Galindo. Jika ingin hidupnya manis, terus berusaha berdoa mengharap ridho Allah. Luar biasa. Ilmu, motivasi, dan pengalaman yang sudah di-sharing ini betul-betul luar biasa sobat sukses semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran pada setiap pengalaman orang lain, seperti halnya Kang Ian tadi sudah banyak bercerita di behind the scene-nya. Ya. Semoga ya sebaik-baiknya orang kan ya yang bisa mengambil hikmah ya Kang ya, betul ya. Oke. Nah, begitu saja teman-teman diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa terus berusaha, berdoa, dan berikhtiar menjadi insan yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, sukses dunia dan akhirat. Amin. Insyaallah. Baik, kita akhiri untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.